Ya, masih dalam dialog Lunch Talk, kita masih bersama dengan Pak Kahar, masih bersama dengan Pak Jimmy. Pak, sebelum kita ke penelpon ya, saya dengar nih Pak, ada rumor bahwa ini kan LPDP tidak mempunyai kuota 1 tahun harus memberangkatkan berapa beasiswa gitu ya. Terbuka seluas-luasnya untuk generasi muda Indonesia gitu. Tapi Pak, kok ada banyak artis yang bisa lolos ya, kemudian ada anak-anak kita ini artis-artis juga. Ada yang dari keluarga, sebenarnya keluarga mampu begitu, tapi kemudian lolos dari LPDP. Jadi mungkin ini harus saya luruskan ya. Jadi gini, LPDP ini kan menyelenggarakan beasiswa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah artinya kami tidak bisa membeda-bedakan baik dari klaster ekonomi maupun suku apalagi agama lah. Tidak ada list khusus kan gitu kan Pak. Nah kalaupun ada yang kaya, tetapi jangan khawatir. Afirmasi yang saya sebutkan tadi, kita berikan kuota prioritas yang luar biasa besarnya. Baik. Sehingga tetap kita berpihak kepada yang wong cilik ya. Artinya masyarakat kita yang ingin kuliah, punya semangat, punya motivasi, tapi keterbatasan ekonomi tetap kita prioritaskan. Termasuk di dalamnya living allowance yang anak orang kaya tadi sama yang dari daerah sama? Sama. Sama? Dan kita tidak membedakan, Mbak. Baik. Kita ke penelpon, ada Pak Arya. Pak Arya. Silakan Ya. Pak Arya. Pak Arya silakan. Ya, Pak Arya dari Jakarta, silakan Pak Arya. Iya, selamat sore Bapak Erik dan Ibu Nastiti. Ya, silakan Pak. Begini, saya mau nanya nih, kan kebetulan saudara saya udah kuliah di luar ya, kebetulan di negara Eropa Timur sih. Nah, itu kira-kira masih bisa ngajuin biaya LPDP untuk katanya saya dengar ada uang saku ya. Apakah masih bisa diajukan atau tidak ya? Sekarang sudah masuk tahun berapa Pak kuliahnya? Baru berjalan sekitar 3 bulan, Bu Nastiti. Atas biaya sendiri ya, bukan Kita ada beasiswa dari kebetulan lembaga kebudayaan Rusia. Nah, itu di situ dapat beasiswa. Nah, kita maksudnya mau minta ajuin uang saku. Oke. baik. Baik Pak Arya, kami sudah Sudah tangkap. memahami Ya. ya. Tapi yang jelas maksud bukan Anda. uang sakunya aja kan. Uang sakunya aja nanti repot. Ya Pak Kahar, Silakan, gimana Pak. nih? Sudah berangkat, sudah ada di negara tujuan, sudah sedang belajar, Ya. tapi kayaknya kesulitan keuangan. Ya, jadi gini, mungkin saya terima kasih Pak Arya ya pertanyaannya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa di dalam beasiswa khususnya yang reguler, memang kami tidak membiayai yang sedang ongoing, ya. Tetapi kami punya afirmasi, apalagi tadi disampaikan bahwa sekarang ada di Rusia ya. Iya. Kami sudah kerjasama dengan KBRI kita di sana, bahwa kalau ada anak Indonesia studi, dan ini bukan hanya berlaku di Rusia, tapi seluruh KBRI kita di seluruh dunia, kalau ada anak Indonesia yang studi di sana, lantas tidak ada sponsorship dari manapun, mungkin hanya karena di kampusnya gratis tuition fee sehingga dia pergi studi, itu kita ada istilah afirmasi untuk top up. Jadi kita akan membiayai biaya hidup. Tapi mekanismenya dia harus melalui KBRI kita. Tes lagi Pak, atau seperti Tidak. apa? Cukup melaporkan diri ke KBRI, nanti KBRI menyampaikan ke kami. Nah itulah nanti kita minta dokumen kelengkapan, pernyataan dari pengantar dari KBRI, kemudian ada statement dari supervisor atau profesornya di sana bahwa dia sedang studi dan peluang untuk sukses tadinya seperti apa. Jadi kita minta aja progres seperti itu. Nah kalau itu sudah disampaikan ke KBRI ke kami, itu biasanya kita langsung follow up. Dan sekarang ini untuk Rusia saja ini sudah lebih 100 anak yang kita sudah Ada 100 berikan anak ya? tambahan biaya seperti itu. Program afirmasi itu. Program afirmasi yang top up untuk Rusia. Kebetulan 2 tahun lalu saya ke sana untuk melihat teman-teman kita yang sementara studi tanpa ada sponsor, Baik. Pak. Dan Kabar gembira buat Pak Arya ya. Sudah terjawab bahwa bisa ya, bisa dicoba langsung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Moskwa ya. Moskow ya. Kita sekarang ke penelpon berikutnya dari Kediri, ada Pak Waris. Silakan Pak Waris. Halo Pak Waris, silakan dari Kediri. Pak Waris, silakan. Pemirsa, tampaknya kami mengalami gangguan siang. komunikasi. Ya, sudah tersambung. siang. Iya, silakan Pak Waris. Iya, selamat siang. Selamat siang Halo, Pak Waris. selamat siang. Selamat siang Pak Ya. Waris. Kami mohon Bapak untuk selamat mengecilkan siang. volume televisi, Pak.
Iya, kami mengalami gangguan komunikasi. Ya, mungkin bisa Pak Kahar melanjutkan bahwa kemudian apakah di negara-negara lain selain di Rusia sudah ada temuan seperti itu? Ya. Jadi ada kemarin kita sudah memberikan juga top up, ada saudara kita ada di Thailand, ada di Filipina, juga ada di Jordan, ya. Jadi ada beberapa mahasiswa kita sudah berikan biaya top up. Tergantung biasanya juga ini kita kerjasama dengan KBRI kita. Jadi merupakan rekomendasi dari mereka. Iya, bagi pemirsa yang masih ingin banyak menanyakan langsung bisa masuk ke situs LPDP ya Pak ya. LPDP. Kepada Pak Jimmy, banyak nggak sih Pak kasus-kasus seperti ini? Jadi mahasiswa dari luar negeri begitu ya, mereka juga termasuk cemerlang begitu prestasinya bagus, tapi kemudian balik lagi ke Indonesia mereka nggak punya kerjaan, jobless. Saya kira saya belum banyak menerima khususnya untuk S2 atau S3 gitu ya. Saya pikir relatif mereka punya pekerjaan, sudah dapat pekerjaan, bisa saja bikin pekerjaan sendiri gitu ya. Atau ada teman-teman misalnya ke Australia, mereka dari LSM kemudian dia datang ke sini dia buat LSM lagi sendiri. Saya pikir itu, tapi saya pikir memang kalau yang saya dengar bandingkan atau tanya dengan teman-teman misalnya ketika saya belajar gitu, teman-teman misalnya di Korea Selatan memang agak berbeda. Korea Selatan itu banyak sekali orang yang ambil sekolah di luar negeri, tapi mereka ketika pulang mereka membuat seperti kerja sendiri atau lab sendiri atau semacam. Saya pikir di Indonesia mungkin harus dicoba seperti itu, saya tidak tahu, saya hanya menyarankan dicoba. Rasanya kebanyakan memang mereka buka bisnis sendiri ya Pak. Itu apakah karena mereka punya high expectation terhadap perusahaan di Indonesia? Saya nggak pantas nih masuk di sini. Saya bisa bikin untuk bikin industri sendiri begitu. Saya pikir kebanyakan orang yang belajar di luar negeri kan kebanyakan kan jadi pengajar, jadi dosen lah gitu, rata-rata dosen. Tapi saya kalau sekarang melihat di LPDP tidak semua selalu harus dosen, ya banyak anak-anak mahasiswa bukan dosen. Saya pikir mereka akan kembali saya pikir ada hal baru yang mereka akan membuat sesuatu yang tidak selalu harus jadi dosen. Ya, itu saya pikir menarik. Tapi saya mungkin boleh menambahkan sedikit yang ada rumor itu tadi ya. Itu juga benar. Bukan rumor yang bukan artisnya ya, bukan maksudnya saya pikir tidak, memang harus dicek berapa jumlahnya mereka yang sebenarnya bisa dibiayai oleh orang tua. Sebenarnya biasa dari orang tua, kemudian dia dapat LPDP karena memang tidak ada diskriminasi kan. Mereka rata-rata punya IP bagus, bahasa Inggris baik dan sebagainya, memenuhi syarat gitu ya. Nah, memang mereka jadi tidak terjadi seperti yang teman tadi di Rusia. Mereka akan misalnya kalau sudah dapat misalnya berapa sekian ribu dolar dari LPDP, bisa jadi ditambah oleh orang tua sama besarnya. Nah, itu yang membuat kelihatannya jadi tidak enak dilihat. Saya tidak bilang itu tidak adil, tapi tidak enak. Tapi menarik juga sudah ada afirmasi, action afirmasi itu. Usianya berapa sih Pak maksimal untuk dapat beasiswa? Jadi khusus untuk yang reguler ini berbeda antara reguler dan afirmasi. Kalau reguler untuk S2-nya 35 tahun, untuk program PhD kita 40 tahun. Tapi kalau masih afirmasi, bisa lah ya kita ya. 40 tahun masih bisa. Untuk afirmasi kita lebarkan usianya, untuk S2 40 tahun. Dan S3 45 tahun. Nah, satu pertanyaan terakhir Pak. Tadi kan Pak Kahar menyebut di awal bahwa LPDP ini kan di bawah 4 kementerian. Apakah itu juga menjadi satu jaminan sebuah ikatan dinas? Kalau Bapak tidak mengakui itu ikatan dinas, tapi apakah setidaknya jaminan ada plot-plot tertentu di 4 kementerian ini untuk menerima mahasiswa lulusan dari LPDP? Ya, jadi sampai sekarang ini memang belum ada ke sana Mbak. Belum ada ya, oke. Tapi harapan kita bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Jim, bahwa dengan berubah saya lihat orientasi anak-anak kita saat ini tidak semua harus menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini saya lihat terbuka secara luas ya. Tapi yang Bapak katakan tadi ada pelajaran tentang nasionalisme dalam persiapan, ampuhkah kemudian itu membuat para mahasiswa yang belajar itu kembali kemudian berkarya untuk Indonesia gitu? Kami tidak mengatakan ampuh ya, tapi paling tidak kita sudah punya upaya untuk mengingatkan bahwa ini uang dari rakyat, maka Anda disekolahkan dengan uang rakyat, maka 240 sekian juta penduduk Indonesia menanti karya Anda. Baik, Pak Jimmy, terakhir
Seperti apa kemudian kita melihat bahwa kebutuhan beasiswa ini sangat penting dan seperti apa kemudian kita kembali ke sini untuk berkarya bagi Indonesia sebagai statement closing Anda? Buat saya beasiswa itu penting ya, sambil harus menggarisbawahi yang tadi saya katakan, jangan mereka yang berlebihan kemudian dapat, bukan jangan, harus diperhatikan gitu ya. Setuju, Pak, setuju Dan mereka yang memang butuh itu harus ditampung dan didorong agar mereka memang bisa. Keuntungannya saya pikir seandainya ya, misalnya setiap 3 tahun 4 tahun misalnya atau 5 tahun ada 1.000 PhD, saya kira Baik. dan yang harus diingat mereka tidak selalu harus masuk perguruan tinggi. Itu harus dirubah, saya pikir harus dirubah. Baik, dan Pak Kahar di LPDP berjanji akan ada banyak program afirmasi karena lebih banyak orang-orang yang tidak mampu dan tidak bisa mengakses ini. Betul. Yang Dan tidak bisa, batasan mengikuti. umurnya juga. Baik. Baik Pak Kahar, terima kasih Pak Jimmy. Bapak-bapak terima kasih dan pemirsa telah kami berdiskusi dalam program ini. Kita berharap bahwa beasiswa ini semuanya dapat Tersalurkan dengan baik ya, menyentuh sesuai dengan mereka sesuai sasaran ya. Baik. Akhir kata saya Nasiti Lestari. Saya Carlos Michael atas nama seluruh teman-teman yang bertugas siang ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa.